Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas ikatan ion atau juga dikenal dengan elektrovalen. Ikatan ion atau elektrovalen atau juga heteropolar itu ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya elektrostatis antara ion positif dengan ion negatif atau juga dinamakan serah terima elektron, di mana atom yang melepas elektron itu akan menjadi positif dan yang menerima elektron itu menjadi bermuatan negatif. Atau juga ikatan yang terbentuk antara unsur logam dan non logam. Unsur logam itu golongan apa saja? Golongan 1A kecuali hidrogen, golongan 2A dan golongan 3A. Kalau non logam itu adalah golongan 5A, golongan 6A dan golongan 7A. Kalau 8 tidak, karena dia sudah stabil. Contohnya adalah pembentukan natrium klorida. Bagaimana terbentuknya natrium klorida? Ya, kita ketahui bahwa natrium itu 11, sedangkan klor itu adalah 17. Kalau kita konfigurasikan natrium itu, kalau dikonfigurasikan atomnya kan 281, 11 itu. Biar stabil, yang satu ini kan dilepas biar oktet. Nah, sehingga dia melepas, donor proton melepas menjadi Na+, yang dilepas itu elektron jumlahnya 1. Nah, ini kan menjadi kation kan, konfigurasinya 28. Kemudian yang Cl dalam bentuk atom konfigurasinya 287. Biar dia stabil, biar 8, karena ini 7 kan mengikat 1. Ya. Mengikat 1. Kalau yang atas tadi melepas, ini melepas. Ya, yang bawah ini dia mengikat 1 elektron, ya. Jadi dia itu menerima 1 elektron, sehingga kelebihan kan jadinya Cl-. Nah, dia menjadi anion 288. Seperti ini konfigurasinya. Nah, bisa kita tuliskan reaksinya. Na tadi melepas 1 elektron menjadi Na plus elektron. Yang Cl itu mengikat 1 elektron sehingga dia menjadi Cl-. Ini kalau kita jumlahkan, elektronnya kita coret. Ini Na plus Cl. Di sini ada Na plus Cl-. Nah, Na plus Cl- ini menjadi NaCl, natrium klorida. Kalau kita gambarkan dengan menggunakan rumus Lewis, ya, kita gambarkan Na elektron valensinya kan 1, kemudian Cl elektron valensinya 7, seperti ini. Na ini biar stabil dia melepas 1 elektron diberikan oleh ke Cl. Cl menerima 1 elektron, ya, sehingga Na-nya ini karena melepas sehingga dia menjadi positif, ya, menjadi positif, sedangkan Cl-nya, ya, tadi elektron valensinya 7, dia ketambahan 1 elektron dari Na sehingga dia ketambahan 1 menjadi Cl-, seperti ini. Sehingga inilah yang namanya ikatan
ionik NaCl. Ini dari sini bisa dipahami. Kita ke soal berikutnya, yaitu pembentukan magnesium klorida. Pembentukan magnesium klorida, magnesium itu nomor atomnya 12, sedangkan klorida itu 17. Kalau kita konfigurasikan, magnesium itu 282. Nah, ini kan nanti dilepas, yang duanya ini nanti dilepas biar dia oktet ya. Dia melepas atau donor elektron sehingga menjadi Mg2+. Sehingga kationnya dia akan menjadi konfigurasinya seperti ini. 28 ya, ini melepas 2 elektron. Kemudian yang Cl konfigurasinya 287. Biar dia ini oktet, berarti dia akan menerima 1 elektron. Ya, dia menerima elektron ya, berarti aseptor ya. Berapa? 1, berarti Cl-. Konfigurasinya menjadi anion 288 ya, ini jadi oktet. Kalau kita tuliskan reaksinya seperti ini, Mg melepas 2 elektron ya, elektron dilepasnya 2, kemudian yang Cl mengikat 1 elektron sehingga menjadi Cl- ya. Kemudian kita jumlahkan, karena di sini 2, di sini cuma ini kan elektronnya 2, di sini elektronnya 1, berarti yang atas kalikan 1, yang bawah kalikan 2, sehingga dia akan menjadi seperti ini. Mg yang atas tetap karena dikalikan 1, yang bawah 2 Cl plus 2 elektron menjadi 2 Cl-. Nah, makanya ini dicoret sehingga di sini jadi Mg plus 2 Cl akan menjadi Mg2 plus 2 Cl-. Nah, inilah namanya MgCl2 nih, magnesium klorida. Atau ada juga ini ya, rumus cepatnya itu misalkan A plus X, A X plus ya, AX plus, kelihatan ya, plus BY min ya, ini akan menjadi AY BX. Nah, ini bisa juga disingkat seperti ini, AX plus BY min akan jadi ini kayak disilang gitu ya, AY BX. Kemudian kalau kita gambarkan Lewisnya, Mg ya, Mg-nya itu kan 2, 1, 2 elektron valensinya. Nah, Cl-nya karena ini Mg-nya 2, ini kan Cl-nya ada 2 ya. Cl itu kan hanya butuh 1 elektron. Ini ada 2 Cl. Ya, yang 1 nanti ke sini. Yang Mg elektronnya nanti ke sini.
sehingga dia akan menjadi, ini Mg-nya kehilangan elektron sehingga menjadi Mg2+. Nah, Cl-nya kan ada 2 itu. Nah, saya tulis di sini apa ini? 2 gitu ya, saya singkat. Dia akan jadi ini Cl 1 2 3 4 5 6 7. Nah, min seperti ini. Sehingga jadilah ini MgCl2. Begitu, bisa dipahami. Ini magnesium klorida. Kemudian pembentukan magnesium klorida sudah. Kemudian contoh berikutnya itu adalah pembentukan kalsium oksida. Kalsium itu nomor atomnya 20. Sedangkan oksigen itu nomor atomnya 8. Kalau kita konfigurasikan, Ca itu berarti 2882. Biar stabil, maka 2 ini akan dia lepas. Ini melepas 2 elektron, berarti Ca2+ plus 2 elektron. Ini konfigurasinya ketambahan elektronnya dilepas 2 ya, jadi 288. Kemudian oksigen. Nah, oksigen tadi konfigurasinya 26. Biar dia stabil, ngikat 2 elektron ya, biar oktet, biar 8. Harus ketambahan 2 elektron sehingga dia itu menerima. Sehingga oksigennya menjadi kelebihan 2 elektron, O2-. Sehingga konfigurasinya 28 ya. Jadinya oktet. Kalau kita tulis reaksinya menjadi Ca melepas 2 Ca2+ plus 2 elektron, yang oksigennya mengikat 2 elektron menjadi O2-. Ya, akan kita coret-coret. Ini Ca plus oksigen akan menjadi Ca2+ plus O2-. Nah, ini jadinya CaO. Ya, kalsium oksida. Yang dua-duanya ini enggak usah ditulis, jadi CaO gitu. Ya. Kalau triknya itu kan yang tadi kan X plus BY-, ya, misalkan ini akan jadi AY BX ya, ini diempiriskan gitu. Misalkan ini A2 plus B-. Nah, ini akan jadi AB2. Kalau ini misalkan A2 plus B2-, ini diempiriskan, bukannya A2B2, enggak boleh ya. Itu akan menjadi AB. Nah, seperti ini penjelasannya. Ini pakai triksnya ya. Ini trik. Kemudian dari contoh sini kita bisa juga menggambarkan Lewisnya. Kita gambarkan Lewisnya. Ca itu elektron valensinya 2, sedangkan oksigen elektron valensinya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah, ini yang satu diberikan ke sini, yang satu di sini. Jadi Ca memberikan semuanya ke oksigen, oksigennya menerima, sehingga akan menjadi Ca2+, kehilangan 2 elektron,
plus, ini oksigen 1 2 3 4 5 6, ini ketambahan 2 sehingga akan menjadi 2 min ya, sehingga akan jadi CaO ya. Inilah pembentukan kalsium oksida. Semoga contoh-contoh ini bisa dipahami. Kemudian kita ke sifat senyawa ion, itu mempunyai titik didih dan titik lelehnya tinggi, bersifat keras, walaupun keras tetapi dia rapuh, leburan dan larutan, ini dan ya, leburan dan larutannya dapat menghantarkan arus listrik. Tapi kalau padatan, yang padatnya ini tidak bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian mudah larut dalam pelarut polar, contohnya air. Dia tidak bisa larut dalam pelarut non polar, ini dia tidak bisa larut. Misalkan kloroform gitu, dia nggak bisa larut. Ya, dari ini bisa dipahami. Saya penutup ada quote sedikit untuk kalian dari Bill Gates, adalah baik untuk merayakan kesuksesan, tapi hal yang lebih penting adalah untuk mengambil pelajaran dari kegagalan. Ya, saat kita sukses, mungkin kita akan merayakannya, tetapi yang lebih penting bukan perayaannya itu, yang lebih penting adalah mengambil dari pelajaran saat kita gagal. Saat kita gagal, kita bisa bangkit dan berhasil. Ya, itu adalah pelajaran yang terpenting dalam hidup. Itu menurut Bill Gates. Semoga kita semangat selalu. Salam Indonesia sehat. Jika kalian suka channel saya, subscribe, share, dan share ke teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.